Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi dan pengambilan keputusan individual. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Cahyawati Ningrum, 2. Galuh Adi Pratama, 3. Lali Wahyu Purnomo, 4. Irham Mahfud, 5. Mutia Fadilatul Ula. Yang pertama, persepsi dan pengambilan keputusan individual, yaitu suatu proses dengan mana berbagai stimuli dipilih, diorganisir, dan interpretasi menjadi informasi yang bermakna. Faktor yang mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan individual. 1. Faktor yang mempengaruhi persepsi. 2. Pengambilan keputusan individual. Faktor yang mempengaruhi persepsi. 1. Pelaku persepsi. 2. Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri. 2. Target. Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut lain dari target akan membentuk cara kita memandangnya. 3. Situasi. Misalnya saja, seorang wanita yang berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu terlihat oleh laki-laki bila ia berada di mal. Namun jika ia berada di pasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan memandangnya. Pengambilan keputusan individual. 1. Kondisi atau kedudukan. Meliputi letak posisi, tingkat posisi. 2. Masalah. Apa yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan? 3. Situasi. Situasi faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain. 4. Kondisi. Keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit atau kesatuan, tujuan organisasi. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Dalam kenyataannya, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang tidak sistematis, seperti proses yang dikemukakan sebelumnya. Keputusan individu dalam organisasi biasanya dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang tidak kompleks. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu nilai individu, kepribadian, kecenderungan dalam pengambilan risiko, dan kemungkinan ketidakcocokan. Contoh kasus persepsi dan pengambilan keputusan individual. A. Contoh kasus persepsi. Kasus pertama, ketika seorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa arti gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut. Dan masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda, meskipun maksudnya adalah sama. Tetapi itulah yang dikatakan persepsi. Kasus kedua, ketika ada 10 orang mendengar suatu suara dan diminta untuk mengulang kembali suara tersebut, maka indera yang bekerja adalah indera pendengar yang dilanjutkan ke otak. Maka otak akan menyaring informasi apa yang ditangkap oleh indera pendengaran. Kemudian setelah stimulus tersebut diterima, maka informasi tersebut dapat diucapkan oleh masing-masing individu dan hasilnya pun dapat berbeda sesuai dengan persepsi mereka. B. Contoh kasus pengambilan keputusan. Kasus kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek penerbangan sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang
sangat sukses sejumlah 200 US dollar. Dari harga semula sebesar 599 dolar, yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan. Tak perlu membicarakan, dia menerima email yang sangat banyak dari pelanggan yang kecewa dan marah. 2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan kredit 100 dolar yang dapat digunakan di toko Apple dan toko online kepada para pelanggan yang sudah membayar penuh. Apakah keputusan itu mengurangi 200 dolar dan sikap untuk melakukannya tepat dari sudut pandang etika? Seandainya pihak manajemen Apple melakukan tes sniff sebelum mengambil keputusan, mungkin mereka memiliki kesimpulan bahwa ibu mereka tidak akan bangga atau nyaman dengan keputusan tersebut. Sama halnya, mungkin mereka akan sadar bahwa berhadiah juga bertentangan dengan kode etik pelayanan pelanggan Apple. Jika Apple hanya melihat dari sisi pemegang saham dalam pengambilan keputusan tersebut, mereka akan sadar selain pelanggan yang terkena dampak imbas perusahaan Apple sendiri ternoda, dan itu bisa juga berimbas terhadap pelanggan lain yang mereka coba untuk dekati. Sebagai tambahan, para pekerja Apple yang mana banyak di antara mereka sudah tergoda oleh reputasi Apple yang kuat, yang selalu menyediakan solusi yang inovatif dengan standar tinggi, akan dipertanyakan oleh ibu perusahaan yang mana akan melemahkan komitmen dan kesetiaan mereka. Kesimpulan, persepsi adalah suatu proses yang ditempuh oleh setiap individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang kurang jelas, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.